Angin malam berhembus lirih, membawa aroma basah dari sungai yang mengalir tenang di pinggir desa. Langit tampak kelam, dihiasi gumpalan awan tebal yang menutupi cahaya bulan. Di tepi sungai itu, seorang wanita muda berdiri dengan tubuh gemetar, memeluk erat sebuah gumpalan kain lusuh yang basah oleh keringat dan darah. Di dalamnya, seorang bayi yang baru lahir menggeliat lemah. Tangisnya parau, seolah merasakan nasib buruk yang akan menimpanya. Wanita itu bernama Dewi, menatap bayinya dengan mata berkaca-kaca. Bayi itu adalah buah hati dari hubungannya dengan seorang pria bangsawan yang telah berjanji menikahinya. Namun, pria itu menghilang tanpa jejak. Takut akan aib dan hinaan dari masyarakat desa, ia mengambil keputusan mengerikan malam itu. Tanpa menunggu lama, ia berjongkok di tepi sungai, mencelupkan tubuh mungil bayinya ke dalam air dingin bersamaan kain yang membalut tubuh mungil itu. Bayi itu langsung menangis lebih keras, tubuhnya mengejang kedinginan. Namun Dewi tidak bergeming. Dengan tangan gemetar, ia menekan kepala bayi ke dalam air, mencoba menenggelamkannya lebih dalam. Tetapi bayi itu tidak langsung mati. Tangisnya terdengar memilukan, menggema di sepanjang sungai. Ceritanya bercampur dengan suara air yang meriang. Dewi mencoba lebih keras, menekan lebih dalam, tetapi semakin lama suara tangis itu justru semakin keras. Setiap tangisan terdengar seperti tusukan tajam di hati Dewi, membuatnya semakin panik. Tapi bayi itu terus menangis, bahkan ketika tubuh mungilnya mulai lemas. Butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya suara itu meredup. Sebelum bayi itu benar-benar tenggelam dalam keheningan malam, Dewi terduduk di tepi sungai. Air matanya bercampur dengan keringat dan air sungai yang membasahi tangannya. Ia menatap permukaan air yang kembali tenang, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Namun hatinya berteriak, seperti ada sesuatu terasa sangat salah. Hari-hari berlalu, namun Dewi tak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, tepat saat bulan mencapai puncaknya, ia mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu bukan berasal dari rumah tetangganya. Tangisan itu menggema dari kejauhan, terdengar seperti datang dari sungai. Tangisan itu adalah tangisan anaknya. Dewi mencoba mengabaikannya. Ia menutup telinga dengan tangan, membenamkan kepala ke dalam bantal. Namun suara itu tetap merayap masuk ke dalam pikirannya. Hingga suatu malam, saat ia terbangun dengan keringat dingin, suara itu menjadi lebih dekat. Tangisan bayi. Namun kali ini suara itu tidak hanya berasal dari luar rumah. Suara itu ada di dalam kamarnya. Perlahan dengan napas tersengal, Dewi menoleh ke samping tempat tidurnya. Matanya membelalak saat melihat sosok bayi kecil berada di kamarnya. Terlihat tubuhnya membusuk, kulitnya dipenuhi belatung,
duduk di lantai dan menatap Dewi dengan mata kosong. Bayi itu tersenyum, kemudian tiba-tiba tangisnya berubah menjadi jeritan nyaring yang menusuk telinga. Dewi menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menutup matanya, tetapi suara itu terus menghantam kesadarannya. Hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdetak liar. Lalu semuanya menjadi gelap. Dewi menghilang keesokan harinya. Para tetangga menemukannya di tepi sungai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Mulutnya masih membentuk teriakan yang terhenti. Namun, itu baru awal dari kengerian. Sejak kematian Dewi, suara tangisan bayi mulai terdengar di seluruh desa setiap malam. Beberapa penduduk yang penasaran mencoba mencari sumber suara itu. Mereka mengikuti tangisan yang menggema, menyusuri jalan setapak yang berakhir di tepi sungai. Di sana mereka melihatnya. Sosok bayi kecil dengan tubuh membusuk, belatung keluar dari matanya yang hitam pekat. Ia duduk di atas batu menangis pilu. Beberapa dari mereka mencoba lari, tetapi semuanya terlambat. Bayi itu tersenyum. Dalam sekejap, suara tangisannya berubah menjadi jeritan kematian yang memekakan telinga. Keesokan harinya mereka ditemukan tewas dengan wajah membiru, seolah-olah kehabisan udara saat berteriak. Penduduk desa mulai hidup dalam ketakutan. Mereka menutup pintu rapat-rapat saat malam tiba, berharap bisa terhindar dari suara tangisan yang mengerikan. Namun, lungsur tidak pernah pergi. Ia adalah bayi yang ditolak dunia, dikhianati oleh ibunya sendiri. Ia adalah suara yang tak pernah bisa dihapus, sebuah dosa yang terbungkus dalam jeritan tanpa henti. Dan ia masih menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk mengikuti suara tangisannya, agar bisa tersenyum kepada mereka sebelum jeritanya mengakhiri hidup mereka.